pertama mungkin saya jelaskan terkait dengan kontrak kuliah kita ya. Jadi nanti selama 1,5 semester ya, atau pertemuan 1 sampai pertemuan 7, apa yang akan dilakukan teman-teman, pekerjaannya apa, proyeknya apa. Saya nggak ngasih proyek banyak sebenarnya, cuman biasanya kalau proyeknya cuma satu, itu kan prosesnya bertahap dan istilahnya adalah mendalam, istilah analisis. Jadi nanti kalau misal eh, ini ini sebenarnya tidak harus dikerjakan dalam artian nggak selalu praktek ini bisa dilakukan. Suara mengganggu. Jelas nggak di suaraku atau cukup mengganggu? Jelas kok. Jelas ya. Oke. Mungkin tak share. Selamat dulu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Jadi di bulan puasa ini teman-teman semoga puasanya lancar, nggak ada kendala apapun. Ya, kerjanya tambah semangat gitu ya. Biasanya kalau puasa itu kan ngantuk-ngantukan gitu ya. Mas Supriyanto di tengah kerja gitu ya, jam 12 sudah teler gitu ya, atau teman-teman Betul, yang Pak. lain gitu ya, sama ya. Jadi kalau saya itu kalau jam 12 itu ya, kalau ngantuk itu ya nggak bisa, kan sudah ada istirahat kan ya. Jadi istirahatnya buat tidur gitu ya. Di ruangan saya itu, ruang dosen itu pokoknya kepala nempel di meja itu, lumayan lah. Ya mungkin teman-teman kan punya punya trik sendiri ya untuk menyiasati supaya kerjanya juga maksimal optimal, tapi puasanya juga lancar kan kayak gitu. eh Ya itu ya, jadi selamat menunaikan ibadah puasa, semoga, atau mungkin yang tidak melakukan ibadah puasa tapi sementara ini ya ikut ya teman-teman. Semoga aja di bulan puasa ini juga teman-teman juga tetap semangat berkarya posisinya, karena saya rasa kalau puasa itu juga bikin karya itu juga biasanya kan waktunya panjang gitu. Jadi saya rasa lebih, karena mungkin dengan pekerjaan kan tidak terlalu banyak. Biasanya kan kalau puasa nggak ngasih pekerjaan itu tidak terlalu banyak biasanya. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman biasanya agak empati terkait puasa. Tapi apapun pekerjaannya kalau nggak fisik ya saya rasa sih tidak masalah. Tapi kalau fisik memang agak berat ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan kita ya, setengah semester ini atau satu semester. Aku nanti minta tolong teman-teman untuk yang kelas MF, nanti share nano aja ya, screenshot screenshot apa halaman ini atau screenshot layarnya ini, terus dikirimkan ke grup ya, grup kelas yang MF. Jadi Chandra, Dian, Anesta, terus kemudian Hajarani, Rian, Vivi, nanti kalau di screenshot aja terus di post di, di post di mana di ya kelas MF ya. Kalau yang teman-teman dari kelas online kan sudah di apa di sama Ical ya, Iya, Pak. di apa, otomatisasikan ya sama Ical terkait dengan absen. Tapi yang MF kan tetap saya absen. Tapi intinya adalah teman-teman men-screenshot atau men-capture halaman ini ke, terus kemudian dikirimkan ke grup WA. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, jadi saya mau jelaskan mengenai kontrak kuliah kita ya selama 1 semester. Saya perlu jelaskan ilustrasi dasar itu apa, terus kemudian beberapa teman-teman materinya apa, terus kemudian prosesnya apa, penilaiannya dari gimana gitu. Terus ya sedikit membahas mengenai perkuliahan yang sudah pernah kalian lakukan atau yang pernah kalian dapatkan di mata kuliah Ilustrata Desain. Berapa
gaya desain gitu ya. Saya masih ingat kalau saya tunjukkan gambar. Saya masih ingat. Kira-kira mau menjawab? Silakan. Ini mudah sekali ya kalau dalam cara desain itu yang mengawali pertama kali desain apa, informasi terkait dengan misal kayak namanya mirip dengan salah satu daerah yang ada di Inggris. Kalian tahu? Silakan mau jawab. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting berani jawab karena itu yang menunjukkan bahwa teman-teman itu mau pikir gitu ya. Silakan, ada yang masih ingat ini gaya gambar apa atau gaya desain atau kita ngomongnya paling mudah ilustrasi. Kelihatan ini ya. Silakan. Naskah. Victorian Pak, kalau nggak salah ya, apa gimana? Ya, betul sekali ya. Jadi ini adalah Victorian. Jadi memang munculnya kalau Victoria itu kecenderungannya adalah di Eropa. Jadi di Eropa, jadi kayak Inggris, terus kemudian Prancis itu kecenderungannya gaya desain di abad menuju abad 19 itu masih memakai jenis gaya desain seperti ini. Terus, apa yang kesan yang ditunjukkan dari gambar ini? Udah ada yang mau jawab? Kesannya seperti apa sih yang mau ditunjukkan dari gaya desain ini? Atau gaya ilustrasi? Ini nanti ada kaitan eratnya dengan proyek yang akan kita kerjakan. Silakan. Permisi Pak, mau menjawab. Oke, silakan. Mungkin kesannya itu yang ditunjukkan tuh kayak elegan, mewah, klasik gitu mungkin Pak. Elegan. Oke. Identifikasi elegan dari mana? Kamu lihatnya. Dari ornamen-ornamennya tuh loh Pak yang kayak kerajaan kayak gitu. Ornamen yang mana? Ini kan semua ornamen ya. Dari Arab itu. dari yang apa pinggir-pinggirnya tulisannya tuh loh Pak. Oke. Yang putih biru ini, perulangan ini. Bukan Di dalam bidang. yang warna emasnya itu. Oke, warna emas. Jadi kamu melihat bahwa warna emas adalah bagian dari apa tadi? Elegan ya. Iya. Oke. Betul. Mungkin yang lain mau jawab? Terlihat elegan. Selain itu, Komposisi oke, komposisinya gimana? simetris Pak. Betul ya. Jadi komposisinya simetris. Ini kalau di belah tengah gitu ya, itu kanan kirinya sama meskipun objek dari manusianya atau objek gambar yang ada di apa itu kan semacam kayak uang ditempel di empat sisi pojoknya ya. Simetris. Kalau simetris kanan kiri sama itu kesannya apa biasanya? Seimbang, Pak. Ya, seimbang, benar, seimbang. Selain itu kesannya ditunjukkan apa? Kaku ya. Jadi desain dari gaya Victorian itu kaku ya. Kalau kita bisa elegan, mungkin ada beberapa warna yang bisa menunjukkan itu elegan atau tidak penggunaan warna emas. Tapi kalau kita lihat itu sangat ritmis dan kaku. Identifikasinya adalah perulangannya ya. Perulangan yang digunakan itu sebenarnya kecenderungannya bukan lengkungan ya. Ini masih ada lengkungan sebenarnya. Dan kecenderungannya itu adalah menggunakan unsur geometris ya. Lingkaran, garis,
terus kemudian bersudut lah istilahnya seperti itu. Ini kayak apa kira-kira? Ini harus benar ini. Kalau salah, saya suruh kurang untuk mata kuliah. Apa? Paling mudah ini. Kayak Ini apa? sih Pak mau jawab kayak Renaissance silakan. mungkin Pak. Renaissance masanya. Kalau kita ngomong alirannya lah. Realis. Kalau aliran realisme. Tapi kalau kita ngomong teknik atau gaya realis. Ya. Karena kalau kita ngomong masa itu realisme, gaya. Sorry. Ya gaya itu realisme karena terkait dengan paham, aliran. Tapi kalau ini kita ngomongnya realis, kita ngomong tekniknya, visualnya apa? Realis. Tapi biasanya kita ngomongnya realis klasik. Karena inti dasarnya itu adalah diambil dari teknik yang digunakan pada masa klasik, di mana gambar itu disusun sedemikian rupa ya, dengan tingkat keilmian atau tingkat validitas tertentu. Jadi orangnya itu benar-benar diukur berdasarkan kesempurnaan dari wujud manusia paling sempurna, dari wajahnya, bibirnya, tubuhnya, backgroundnya, lipatan kainnya, background dan sebagainya. Itu benar-benar sangat sempurna. Istilahnya adalah masa di mana lukisan itu memenuhi masa puncak atau paling bagus. Ya, jadi lukis paling bagus itu istilahnya adalah klasik. Megah, elegan, itu semua tertafsirkan dalam masa klasik. Kalau gini, ada yang tahu gini? Ilustrasi apa? Dia sudah punah, manusia sudah mulai digantikan oleh robot. Paling mudahnya apa? Temanya apa? Fantasi. Ini biasanya kita bilang ilustrasi fantasi. Tapi kedekatannya ini biasanya dekat dengan yang disebut sebagai gaya cyberpunk, dimana sudah punah, manusia digantikan robot, terjadi eksodus besar-besaran, manusia mulai meninggalkan daerah yang sudah terbengkalai atau rusak, alam rusak, ya, sampah di mana-mana, sosialnya rusak, ya. Dunia serba rusak kayak gitu ya. Muncul bisa 300 tahun yang akan datang, 500 tahun yang akan datang. Oke, kalau gini kayak apa? Ini yang tertarik dengan yang pernah nonton film ini atau kartun ini? Siapa ini ya? Totoro Pak. Totoro ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak bisa tahu ini Totoro lah, bahaya. Jadi orang di kafe tapi nggak pernah nonton mainnya Totoro atau studio Ghibli gitu. Ya karena Anista kerjanya di studio animasi, pastinya tahu ya. Kalau kamu nggak tahu bahaya. Mungkin yang di luar bidang, kerjanya di luar bidang fotografian, tapi minimal konsumsi kita mengenai cara menontonnya itu juga menentukan keberhasilan kalian di dunia di kafe itu. Ya kadang saya menganggap saya orang dewasa, tapi baju saya menggunakan ini juga baju apa dengan desain dari filmnya Evangelion. Apakah saya kemudian malu? Nggak malu. Saya mengakui diri saya sebagai orang di kafe, orang seni. Saya nggak pernah malu. Saya yakin bahwa yang saya gunakan itu benar dan mencitrakan diri saya. Sama kayak teman, tontonannya juga harus tontonan. Tapi biasanya kadang kembali ke selera ya. Ya nggak seneng nonton, tapi setidaknya kita nonton satu kali lah kartun studio Ghibli gitu ya. Kalau gini kayak apa kira-kira? Gampang gitu. Oke, silakan. Yang lain mungkin selain Anesta. Coba. Saya nggak pernah apa interaksi siapa ini? Interaksi
Atalia, Ataila, Ataila. Ayo Ataila. Timur hilang. Iya, Pak. Ya, Mas Ataila. Kalau saya tunjukkan ini tadi, gambar ini tadi, kira-kira kamu mendefinisikan atau mendefinisikan gaya ilustrasinya kayak apa? Dua dimensi mungkin. Dua dimensi banyak sekali. Udah, sangat-sangat mudah. Dua dimensi, terus ada karakternya lucu, warnanya cerah, makhluk-makhluk yang ganjil dalam artian kecenderungannya adalah tokoh-tokoh yang nggak muncul di dunia nyata. Karena seorang hewan itu bisa pegang payung. Berarti ini apa? Fantasi gitu. Fantasi udah tadi. Fantasi banyak. Oh iya. Film apa? Kalau istilahnya film apa? Film kartun, Mbak. Ya, film kartun ya. Jadi kartun itu style atau gaya. Ya, ya kartun itu aslinya kan lucu, penyederhanaan bentuk sehingga membuat visualisasi menjadi lucu. Oh ini apa? Tikus atau hamster atau apa? Sebenarnya kan identik. Oh ini simbolisasi dari hantu sebenarnya. Hantu penjaga. Kalau mata tahu bagus sekali. Ya, sebenarnya ilustrasi itu gaya ilustrasi itu banyak sekali yang diadopsi pada set. Ya, kalau ditanya gini, setiap gambar itu harus selalu memiliki pesan. Terus apa sih yang dimaksud pesan? Nah, ada beberapa contoh. Kalau lihat Mona Lisa, kalian lihat visualnya atau lihat isinya? Oke, dia mau jawab. Karena kalau kita ngomong pesan kan berarti isinya. Kalau ngomong visualnya berarti ngomong visualisasi. Kalau kalian melihat ini gimana? Visualnya, Pak. Visualnya, oke. Visualnya gimana? Siapa ini tadi? Ya, Pak. Siapa? Supri, Pak. Oh, Supri ya, Mas Supri. Visualnya gimana, Mas Supri? Visualnya gimana? Menurut kamu? Ya, realis. Ya, realis. Oke. Realisnya beda nggak dengan realis yang pernah kamu lihat? Em, yang Apa pernah yang dilihat, menjadi pembeda? Sorry, apa yang menjadi pembeda karya ini dengan karya yang lain? Gitu. apa ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Silakan jawab aja. Atau cara melukiskan keindahan wanita atau apa? Kalau kamu melihatnya apa? Ada unsur dramatisnya gitu, Pak. Oke. Gimana melihat dramatisnya? Keseluruhannya atau wajahnya, ekspresinya? Ya, nuansanya dari apa warnanya juga goresan-goresannya gitu. Itu kan sudah bisa ya menafsirkan sebuah gambar. Berarti kan punya makna di situ, punya cerita. Meskipun kita melihat karya seni itu ceritanya bisa beda-beda. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah seorang bagian femininnya dari si Leonardo da Vinci. Tapi dalam ceritanya kan ini pembantunya. Apakah ini bentuk ekspresi yang mendalam dari sosok kesenyuman wanita yang senyumnya misterius? Biasanya kan orang membacanya kan gitu. Mas juga akan mengatakan bahwa ini dramatik sekali. Betul ya, warnanya sangat dramatis. Visualisasi dari tapi setidaknya jauh itu penggunaan
mengartikulasikan untuk menggambarkan kainnya itu kan benar-benar seperti kayak kain ya lainnya, orang memakai kain terus kemudian bisa menafsirkan bagaimana keadaan pakaian pada masa itu. Terus kenapa harus memakai background alam? Apakah kita dramatisasi dari bentuk apa ya istilahnya dari keindahan alam pada di masa karena pada waktu itu orang menggambarkan alam nggak boleh karena ditentang oleh gereja si dan Garuda. Nah, ini semuanya punya makna, punya pesan, punya cerita. Oke, menarik sekali ya. Jadi Mas Gatot juga tadi menjelaskan dramatik dari suasana kita. Ya membangun suasana itu nggak gampang. Jadi, megang kuas pun akhirnya dari awal sampai akhir sampai finishing. Nah ini jadi bukan strip art ya. Muralnya ya. Jadi sekarang yang dulu awalnya kita lakukan terus sekarang menjadi bahan perbincangan ya. Oke ya ini bagian dari ilustrasi juga ya soal teman-teman fokus ke strip art ya. Pembuatan mural cerita ceritanya apa pesannya apa kritik itu juga pesan. Nah, ada yang tahu ini gaya apa? Terakhir, Ya Pak, ya silakan. ini Art Nouveau. Oke, betul sekali ya, Art Nouveau. Paling jelas memang Art Nouveau. Art Nouveau-nya paling ikoniknya ada di mana? Ciri Di khas. tokoh wanita, Oke, terus dari kayak lengkungan-lengkungannya sama oke, betul. ada kayak bordernya gitu Pak. Oke, ada bingkainya ya. Terus ada ornamen. Nah, yang akan kalian buat di mata kuliah ilustrasi dasar itu adalah ini nantinya. Ya, jadi jangan kaget ya. Karena ini penggabungan dari berbagai macam kedisiplinan yang sebenarnya cara menata bentuk realisnya tidak jauh-jauh dari gambar bentuk kemarin, pembuatan susunan teks, terus ornamen itu benar-benar sangat menunjukkan bahwa ini karya ilustrasi gitu. Jadi karyanya Alphonse Mucha. Ini litografi itu dia pakai cetak. Jadi dia kayak semacam kayak sablon gitu. Jadi kayak kayak teknologi cetak. Jadi ada masternya, ada cetakannya, kemudian dicapkan ke kertas. Ya, jadi litografi. Ada yang pakai bahan batu, ada yang pakai bahan besi. Karena pakai kalau litografi itu kan ditos pakai batu gitu. Jadi batu yang khusus. Ya, tapi sekarang reproduksinya sudah banyak yang tulisan-tulisan. Oke, apa sih yang dimaksud ilustrasi dari gambar itu tadi? Maksud ilustrasi itu gambar, foto, tulisan. Yang tujuan utamanya ini, jadi ilustrasi itu tidak terlepas dari memperjelas kondisi sarana tulisannya sendiri. Ini saya cari dari KPPI ya, gambar desain atau diagram ternyata ini adalah tujuan utamanya adalah menjelaskan sebuah isi teks. Terus kemudian gambar atau desain untuk PGS. Jadi ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah menjelaskan isi teks. Yang selanjutnya adalah penghias atau seni. Ya, dekorasi sebuah buku lah ya, gitu. Tapi di lain hal ada yang menjelaskan ilustrasi itu bagian dari memperjelas paparan tulisan atau ada yang bilang tapi kita nggak ke suara ya, ke sound gitu, tapi kita ke visual. Terus apa yang dimaksud ilustrasi? Jadi
ilustrasi adalah seni gambar. Jadi di situ ada artnya yang dimanfaatkan untuk memberikan sebuah penjelasan, suatu maksud atau tujuan secara visual. Jadi kalau kalian punya tujuan, punya konsep, punya pesan, punya gambar, itu bisa diidentifikasi sebagai ilustrasi. Asalkan itu menjelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan isi dari sebuah teks, itu tidak bisa disebut sebagai ilustrasi. Jadi tetap fokusnya adalah di atau kalian sebagai pemecah masalah. Animasi bagian dari ilustrasi juga, cuma dia berkenaan. Oke. Ilustrasi dalam konteks gambar adalah memberikan arti atau simbol. Jadi bisa bentuk simbolisasi dari sesuatu hal yang tujuan artistik. Jadi ada artistiknya. Jadi tidak hanya jadi kalau kita ngomong artistik itu kan biasanya tujuan utamanya adalah kebaruan atau novelty. Jadi kehebatan ilustrasi itu masih menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari seni. Seni yang mengekspresikan kreativitas, imajinasi melalui gambar atau visual. Jadi ada ekspresi dari kreativitas dan imajinasi. Terkait dengan mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini mengenai cerita berbagai gaya terkait dengan kompetensi apa yang divisualisasikan. Teknik gaya ilustrasinya fokusnya adalah di manual. Jadi teman-teman tidak menggunakan digital. Jadi manual benar-benar masih menggunakan dari gambar orang ya. Atau kalian ambil dari gambar lukisan yang cacat gitu, maka berarti bertahap konsep yang kuat inovatif itu ya menjelaskan sebuah dapat berfungsi untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ini khusus mata kuliah ini kan ada pertanyaan dulu guys. Atau noise-nya terlalu noise nggak? Kalau suaraku terlalu noise nggak jam? Aku tolong di monitoring deh. Masih cukup jelas. Lebih ke patah-patah, Pak. Tadi. Kata-kata. Iya. Jadi sinyalnya agak aneh. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Saya masih dibuka atau tadi agak kedengaran. Silakan ditanyakan. Jadi fokusnya di sini ya. Jadi prinsipnya adalah teman-teman akan menekankan penggunaan teknik gaya ilustrasi art movie secara manual. Jadi yang dipilih stylenya adalah art. Jadi saya tidak memberikan tugas di luar gaya art karena bisa kalian pelajari. Ini sebagai contoh aja. Kalau kalian mau mengembangkan gaya realis, ya, art itu juga ada realisnya sih. Dekoratifnya juga ada. Terus mau lebih mudah kartun bisa dikembangkan lagi aja. Jadi ini materi pokoknya. Jadi nanti ada materi dasar, terus kemudian di pertemuan kedua. Jadi nanti akan saya informasikan atau akan saya kirimkan. Saya ngambil satu cerita yang cukup menarik. Jadi saya dia cukup senang baca. Ya akhir ini dulu senang baca, tapi sekarang sudah agak jarang. Cuman saya sangat tertarik dengan novelis itu namanya Eka Kurniawan. Ada yang pernah dengar Eka Kurniawan? Atau pernah baca cerpennya Eka Kurniawan? Itu dia sudah baca. Ya. Nanti akan saya pilihkan salah satu apa ya istilahnya saya suka ya karena saya bacanya ini ya, saya pilihkan ini menarik. Jadi ceritanya cerita yang berlatar belakang anak remaja atau pemuda terkait dengan kita. Jadi teman-teman bisa apa ya istilahnya bisa
membaca, nanti dibaca di rumah, terus kemudian kita bahas untuk minggu depan. Karena saya membuat cerita yang bagus. Oh, inti dari cerita tersebut itu apa sampai ditangkap makna dari cerita tersebut pesannya. Setelah kalian baca, kalian punya cara pandang yang mungkin berbeda-beda ketika membaca cerpen ini nantinya. Terus akhirnya bikin konsep, terus ada bikin sketsa, thumbnail dan draft layout, pewarnaan. Jadi pewarnaannya nanti akuarel. Jadi kita pakai cat air ya dengan kuas. Yang ini tantangan sekaligus kesulitan tapi sekaligus tantangan. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan pewarna teknik pastel akuarel. Harus tidak telaten. Jadi saya harapkan teman-teman tidak patah semangat dulu dalam artian ini terlalu sulit bagi saya. Saya rasa pertama yang harus kalian pahami adalah tidak semua mata kuliah itu mengajarkan mata kuliah pewarnaan akuarel. Saya berani mengajarkan akuarel itu karena ini tantangannya banyak dan saya berharap besar ketika ini melatih kedisiplinan sekaligus cara kalian untuk bisa konsen atau fokus terhadap satu hal. Ya. Ini akuarel itu benar-benar saya ngomongkan hari ini benar sulit. Cuman kalau sudah terbiasa, ini benar-benar sangat apa ya istilahnya, sangat keren gitu ya. Jadi akuarel tidak semua orang bisa. Saya harap teman-teman berani mencoba. Alhamdulillah bisa dan bagus. Nanti kalau tidak, setidaknya sudah mencoba. Ini karya dari angkatan 17, jadi angkatan PKV. Tapi kayaknya masih ini masih. Tapi ini ceritanya beda ya. Ini cerita mitos. Ini cerita paten. Nanti ceritanya beda. Tapi visualisasinya kurang lebih seperti ini. Cuman ini backgroundnya tadi ketabar gitu. Nah ini sistem penilaian kita ya. Jadi kemarin kita sudah diskusi. Sorry ini ada kesalahan. Jadi nanti kehadirannya 40%. Ya. Terus tugas itu adalah kemarin itu kita seingat saya 20%. Jadi 40 terus pasnya 40. Jadi 40 terus kemudian tugasnya terus kehadiran itu ya wajib ya karena nilainya besar juga. Jadi pentingnya adalah kelas eksekutif baik online atau tatap muka itu kehadiran penting. Kalau tugas ada dua, nanti di unjuk kerja sama di tugas yang bisa dilakukan di rumah, termasuk membuat konsep, membuat sketsa, ya, thumbnailnya, dan termasuk rough layout. Rough layout itu sketsa halus. Jadi sebelum kalian memindahkan ke kertas gambar finalnya, itu harus ada rough layout. Terus UASnya nanti di teknik pewarnaan dan finishing karya. Kira ada pertanyaan dari sini? Coba. Langsung diikuti ya. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Oke, silakan ditanyakan untuk. Apakah perlu kita ubah gitu ya? Kalian ini penilaiannya dari kampus ya, kemarin kampus mengupayakan untuk ada satu acuan di mana nilainya itu disamakan semua. Jadi mau kamu kuliah bahasa visual, mau kuliah personal development, nilainya sama. Jadi kehadiran nilainya besar. Terus kemudian tugas juga besar. UAS karena UAS biasanya kan project kan ya. Jadi UAS project akhirnya tugas antara UAS itu sama. Jadi saya harapkan teman-teman tetap mengerjakan tugas. Ya, meskipun hadir 40% kan nilainya cuma 40. Kalau ada tugas sama UAS nanti akan lulus. Terus ini media dan alat ya. Fokusnya itu saya tetap di
Basuki Muwodyo ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi pendidikan itu butuh dana. Saya tidak mematok untuk teman-teman menyiapkan peralatan yang paling mahal atau paling bagus. Tapi kalau ada paling bagus itu memudahkan kalian untuk menuju ke tahap pro. Kalau kamu mau ke pro gitu, ke tahap profesional. Tapi kalau enggak, dari biasa dulu enggak apa-apa. Jadi standarisasi kebutuhan itu skala prioritas standar dalam kuliah di DKV. Misal, Pak, saya enggak punya pensil 2B merek ini, merek yang paling mahal, misal stapler ya. Saya biasanya beli yang merek Joyko, boleh. Yang penting kan tetap ada pensil. Nah, itu skala prioritasnya paling penting. Karena saya banyak ketemu dengan teman-teman yang tidak siap untuk kuliah di DKV. Kuliah di DKV itu siap, kamu bakalan ngeluarin uang gaji. Ya. Kalau kamu kuliah online itu biayanya besar, ya, saya jamin untuk kuliah, misal kamu pameran, biayanya lebih gede. Coba aja tanya, misal yang dulu kuliah di DKV, berapa biaya untuk pameran bukan pameran UAS, pameran tugas akhir. Pekerjaan membuat tugas akhir itu juga besar. Kalau mata kuliah administrasi dasar itu murah-murahnya. Terus untuk kertas ya, nanti finalnya kita pakai A3. Tapi kalau misal buat ide konsep itu masih saya pakai kertas biasa gitu, A4. Tapi kalau final project itu saya fokuskan untuk teman-teman memakai kertas khusus yang untuk cat air. Jadi nanti ada yang merek Lira, merek Ensel, nanti akan saya sampaikan. Itu untuk khusus kertas khusus cat air. Jadi nggak boleh enggak. Jadi itu wajib. Pewarnaan akuarel itu nanti teknik basah, jadi cat air dan kuas. Nanti bisa sediakan, nanti saya informasikan. 4 sudah mulai siap-siap. Mungkin itu sih terkait dengan silakan ditanyakan. Oke. Yang masih mengganjal, mungkin saya tidak mematok teman-teman harus tanya apa. Mungkin kira-kira ke depannya di beberapa mungkin ada prosesnya atau bahan yang akan digunakan nanti. Silakan. Ayo, Rifat nih kayaknya mau nanyain. Pak, gelagatnya. Untuk Ayo. tugasnya berarti tugas dari pertemuan pertama sampai akhir itu art novel aja, Pak? Iya, cuma satu project. Satu project itu aja? Iya. Udah kan? Amin, semoga mudah. Udah kok. Ya. Nah, cuman prosesnya itu kan panjang ya. Jadi untuk menghasilkan karya gini. Jadi membuat sebuah karya yang bagus. Saya mendingan karyanya cuma satu aja. Tapi tahapannya panjang, terus mendalam. Daripada karyanya banyak, tapi akhirnya tidak maksimal. Saya prinsipnya begitu. Membuat karya itu sulit. Jadi perlu pengorbanan, perlu mikir. Bikin konsep itu kan mikir. Misal kalian baca sebuah cerita gitu ya, atau pikiran tema ini. Misal kalian mau pikirkan, oh cocoknya kalau nanti saya gambarkan apuku pakai ornamen ini, misal itu. Nah, ornamen ini kan juga kalian bakal nyari referensi, bikin bikin sketsa, ya. Terus kemudian bikin rough layout, mewarnai. Ya kalau benar, kalau salah kan diulang lagi. Berapa kali ngulang kan ya? Nah, gitu kan. Ya. Jadi harapan saya itu kalau di kuliah gambar itu benar-benar sangat besar. Terus
sebenarnya bukan hanya teknis saja yang saya ajarkan itu. Jadi bagaimana kalian juga mencoba sesuatu yang baru, meyakini bahwa ketika membuat garis atau menggambar itu kan ada istilahnya adalah kalian melahirkan sebuah karya itu adalah bentuk kebanggaan, pasti tidak terlepas dari itu. Makanya kalau kalian bikin karya itu di portofolio baik-baik gitu ya. Jadi karyanya di portofoliokan, nanti jadi portofolio. Misal kalian mau kerja di ini sudah kerja gitu kan ya, berarti kan kalian menyiapkan senjata untuk misal mau bekerja di bidang desain yang lebih profesional. Nah, pasti digunakan. Saya pun juga sama karya saya juga sama. Ya nggak terlalu awal juga nggak niat gitu ya. Tapi berhubung dulu ya sadarnya di semester 4 gitu ya. Teman-teman saya karyanya bagus-bagus gitu ya. Heran. Ya, cuman akhirnya dia cerita gitu ya. Cuman sering-sering berkarya aja, coret-coret di kertas gitu ya. Dia bikin kayak semacam bukan drawing pen apa sketchbook gitu. Tapi sketchbooknya penuh gitu. Makanya saya terinspirasi dari teman-teman saya. Ada yang cukup bagus, dia sudah bakatnya gitu kan. Saya pun nggak ada apa-apanya dari teman saya. Mungkin itu ya sedikit karya, sedikit keresahan saya terkait dengan teman-teman yang cara berkarya. Oke, silakan mau ditanyakan atau dari teman-teman online boleh, teman-teman dari MF boleh, Andra, Manista, atau mungkin yang paling jauh ya Mbak Katarina. Katarina ini dari yang kemarin dari NTT Pak, Flores. Oh, Flores ya. Iya. Flores. Oh, mungkin ada ditanyakan Mbak Katarina. Karena waktunya cukup banyak. Sebenarnya saya diberikan jatah 2 jam ya, Cal ya. Sekarang itu apa ngajar itu diberikan jatah 2 jam. Saya mau ngomong apa bingung sampai. Apakah ini harus 2 jam kali ini? Iya Pak, sampai jam 9. Wah, ini masih jam 8 ini. Berarti kita jam 8 selesai gimana, Cal? Dimarahin nggak nanti? Iya, nggak dimarahin Pak. Cerita aja. Jadi kelas gambar bentuk kemarin ya karyanya saya rasa teman-teman sudah punya bakat semua ya, saya lihat ya. Luar biasa. Jadi saya lihat karyanya bagus-bagus ya. Dari dulu saya merasakan bahwa anak-anak dari kelas karyawan itu kalau berkarya itu meskipun dia apa ya, misal head to head ya sama teman-teman reguler, kalau di rata-rata bagusan teman-teman eksekutif. Nggak tahu ya, padahal waktu kadang gini, saya mikirnya kreativitas itu muncul bukan karena dia banyak waktu, tapi karena sedikit waktunya, sehingga dia berusaha untuk berkarya lebih baik, kayak gitu. Dari dulu ya, kalau di rata-rata ya. Dan kuliahnya bayarnya kan mahal, jadi ya akhirnya berkaryanya beneran nih, serius nih gitu. Itu juga ya. Tapi kadang ya pecutan-pecutan dalam bekerja akhirnya teman-teman punya kedisiplinan yang baik gitu kayaknya juga. Ya. Kadang bekerja capek terus ada tugas gambar gitu. Kapan kalian kerjain gitu. Tapi karyanya bagus. Ya intinya adalah kalian harus bangga terhadap karya kalian. Oke. Silakan mau ditanyakan. Untuk tugas nanti saya buatkan draft ya, tetap seperti pada umumnya. Terus kalau teman-teman yang dari kelas MF kan nanti mungkin kan kita diskusi gitu ya di pertemuan besok. Nanti kan
saya share untuk cerita. Nanti teman-teman baca cerita tersebut ya. Saya berikan cerita dari novelnya Eka Kurniawan, tapi yang cerpen. Ini menarik. Judulnya Perempuan Patah Hati yang Menemukan Cinta. Cintanya kembali di dalam mimpi. Menarik. Saya rasa relate dengan umur-umur teman-teman ya. Kalau nggak relate dengan umur saya sih sebenarnya. Jadi perempuan yang patah hati kemudian menemukan cintanya kembali di dalam mimpi. Bagus itu cerita. Ya, semoga aja teman-teman tertarik dengan untuk baca karyanya Eka Kurniawan yang lain. Jadi cerpen, nanti kalian baca. Jadi tidak lebih dari 10 halaman, nggak panjang. Cerita tersebut sangat menginspirasi bagi teman-teman yang udah bulanan atau masalah percintaan, sehingga bisa berjuang gitu. Ya, bagus ceritanya, bagus. Nanti tak kirimkan, nanti teman-teman bisa baca. Terus kemudian menemukan pesannya ada dalam cerita tersebut apa. Saya orangnya romantis ya sebenarnya, kadang nggak ngomong gitu aja. Ya, biasanya laki-laki kan gitu ya, tidak bercerita ya. Tapi Eka Kurniawan itu harus bercerita bahwa dia itu adalah seorang yang romantis. Ya, ya Mas Prato senyum-senyum ya. Lelaki tidak bercerita ya, tapi bekerja terus menghidupi istrinya atau menghidupi keluarganya atau menghidupi kekasihnya. Ya semua tidak menutup kemungkinan yang perempuan juga menghidupi laki-laki cowoknya. Kebalik ya. Ya. Terus mungkin pertanyaan terakhir silakan mau ditanyakan. Saya sudah tidak punya dan diceritakan kembali. Oh ini ya Mas Saboyan. Mas Saboyan tadi terlambat ya? Ya kok Mas KRS sudah? Saboyan ini panggilannya siapa? Saboy atau Ahmad? Boy gitu ya. Saboy. Terus untuk yang offline ya, jadi yang offline kan kemarin saya sebenarnya tetap bukan mewajibkan ya. Kalau teman-teman bisa hadir di kampus, saya rasa lebih baik. Nanti saya tentukan untuk jadwalnya kapan. Momennya mungkin ya, saya mengharapkan teman-teman itu bisa hadir di kampus. Itu bukan mengerjakan tugasnya aja biasanya. Jadi saya tentukan jadwalnya di mana teman-teman bisa ngepaskan momen teman-teman berpameran. Jadi teman kakak tingkat kalian berpameran TA. Jadi itu menarik. Jadi nanti saya bukan biasanya UAS itu mereka pameran tersebut bisa hadir gitu. Atau mungkin di tengah-tengah pekerjaan ketika membuat tugas. Karena masalahnya adalah tempat tugas sebagian bekerja gitu ya. Kesulitannya adalah itu. Ya, coba saya diskusikan lagi dengan Pak Yogi. Kira-kira bisa hadir. Ya keberatannya kan memang yang jaraknya jauh, misal Mbak Yolanda ini kan Palembang ya, misal datang ke sini harus mengeluarkan berapa tiket berapa untuk naik pesawat ke Malang, berapa Mbak Yolanda? Palembang kan ini betul ya, bisa sampai berapa tiket pesawat itu? 2 jutaan atau lebih Mas? Atau tergantung dari jadwal pemesanannya.
Tapi saya harapkan yang enggak, yang dekat-dekat ini aja, yang Jawa Timur ya langsung datang lah ya. Yang kemarin situ Bondo siapa ya? Kurnia ya? Atau siapa? Situ Bondo kemarin. Mbak Sekar, Pak. Boleh apa? Mbak Sekar ya? Sekar. Ya. Sekar. Yang kemarin situ Bondo atau Bondowoso ya? Kurnia aslinya mana Kurnia? Bondowoso. Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Sampai ya Bondowoso Iya. kemarin. Bondowoso Mbak Sekar. Maafin cedek Malang ini ya. Batu ya. Pak, saya Malang. Oh, Malang ya. Iya. Mas Prianto Klaten. Tobias Malang kan ya? Ya. Thailand mana Thailand? Malang, Pak. Malang. Malang. Aska mana? Surabaya. Di sini Jakarta. Oh, Jakarta. Aslinya Malang. Tapi Malang ya? Iya. Kamu nggak sering pulang tak ke Malang? Kalau ke Malang ya itu apa kemarin juga bantuin yang anak di kafe itu juga buat kerja UAS. Cuman pas wasto ya ke sini ya. Iya, enggak juga sih Pak. Kemarin juga pulang kok sempat. Nanti hari raya juga pulang. Ya wis, kalau gitu, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita ketemu ke depan. Nanti tugasnya adalah membaca cerita dulu. Terus kemudian kamu temukan inti pesan dari cerita tersebut. Terus kamu punya gambaran apa kira-kira kalau membaca itu ke dalam menggambarkan itu menjadi sebuah cerita, visualisasi gambar melalui ilustrasi. Apa yang kalian harapkan dari gambar tersebut? Gitu kan? Nanti saya infokan di grup. Terus mungkin yang kelas online akan saya infokan di Learn ya. Terus kita diskusi dulu, baru ngerjain tugas ya. Kalau saya nggak diskusi terus ngerjain tugas, saya rasa nggak ada kurang gitu. Ya wis, kalau itu, wis gimana? Ical ini diakhiri atau gimana? Bisa? Boleh, Pak. Ya, kayaknya 28 ya, 1 jam lebih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ketemu di depan, nanti tugas filenya saya kirim ya. Filenya scan-scanan dari cerpennya Eka Kurniawan. Terus coba kalian baca. Bacanya nggak usah buru-buru, baca santai aja. Terus diselami maknanya, diselami ceritanya. Kalian dapat apa ketika membaca itu? Saya harapkan teman-teman bisa tertarik dengan cerita tersebut. Kalau nggak tertarik, kamu membuat ilustrasinya nanti kurang. Jadi cari kira-kira di mana cerita tersebut yang membuat kamu menarik. Atau nanti plotnya ketemu di sini kira-kira menarik, atau pas ada ceritanya dia bunuh diri gitu ya, ada ya ceritanya dia ketemu dengan pacarnya, ketemu dia melihat cowok ganteng ya, imajinasi di sebuah pantai gitu. Masa keren ya. Wes, oke. Kalau itu nggak ada pertanyaan, saya tutup ya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu minggu depan. Terus puasanya lancar ya teman-teman ya. Yang kerja juga tambah semangat. Terus kemudian yang mungkin fokus di kerja bidang desain, karyanya semakin produktif. Terus teman-teman MF juga di pertemuan kan ketemu ya untuk di kuliahnya tambah semangat berkarya gitu aja. Oke, terima kasih ya teman-teman ya semuanya ya. Saya tutup ya. Oke, terima kasih Saldi. Sama-sama, Pak Faldi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Faldi. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam. Selamat malam, Pak Terima kasih, Faldi, Pak. Malam. Terima Mas. kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. Sama-sama. kasih.